Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Robi dari Prodi PAI semester 4 NPM 21004035 Fakultas Tarbiyah Universitas STHI Hubullah Tanduri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu pendidikan Islam dan mengaitkan tema isu menangkal radikalisme dalam pendidikan Islam. Pembahasan yang pertama yaitu fenomena kekerasan atas nama agama yang sering dikenal dengan radikalisme agama semakin tampak dan akhirnya melatar belakangi gerakan terorisme yang selalu membayangi dan menjadi permasalahan yang kini dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemahaman seperti ini sesungguhnya tidak disebabkan oleh faktor tunggal yang berdiri sendiri. Faktor sosial, ekonomi, lingkungan, politik, bahkan pendidikan pun ikut andil dalam memengaruhi radikalisme agama. Namun demikian, radikalisme agama seringkali digerakkan oleh pemahaman keagamaan yang sempit, perasaan tertekan, tidak aman secara psikososial, serta ketidakadilan lokal maupun global. Menurut cendekiawan Islam Nazaruddin Umar, radikalisme tidak ada dalam sejarah Islam, sebab Islam tidak menggunakan radikalisme untuk berinteraksi dengan dunia lain. Dalam sejarah Islam, Nabi selalu mengajarkan umatnya agar selalu bersikap lemah lembut. Oleh karena itu, radikalisme agama muncul dari lembaga pendidikan dan menyasar para kaum muda, terutama kaum muda Islam yang notabene masih berstatus pelajar. Pendidikan adalah suatu proses yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia, karena pendidikan adalah sebuah lembaga sekaligus menyediakan investasi jangka panjang bagi semua bangsa di dunia. Pendidikan juga dapat dikaitkan suatu indikator kemajuan peradaban suatu bangsa. Demikian generasi muda, terutama pemuda Islam, sangatlah penting dalam menangkal pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Islam, pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu pemahaman, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Bentuk radikalisme dalam pendidikan tidak semuanya berupa aksi kekerasan, tetapi tidak semuanya berupa kekerasan. Ia dapat diwujudkan dalam bentuk ucapan dan sikap yang berpotensi melahirkan kekerasan yang tidak sesuai dengan norma-norma pendidikan, etika dan sopan santun yang seharusnya dijunjung tinggi. Semua pihak, baik oleh guru maupun siswa, bibit radikalisme agama yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dalam lembaga pendidikan. Namun, selain itu,
Radikalisme juga dapat ditangkal dengan melalui lingkungan masyarakat. Dalam menangkal masuknya paham radikalisme, agama juga sangat penting. Komunikasi antar masyarakat merupakan komunikasi yang baik dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial, kerja bakti, pembangunan tempat ibadah yang melibatkan para generasi muda akan menjadikan mereka semakin merasa diperhatikan oleh masyarakat. Sehingga ketika mendapatkan perhatian dan kepedulian akan dapat berkontribusi positif dan mencontoh generasi tua yang memiliki pengalaman dalam mengarungi bahtera kehidupan. Hal ini juga sebagai bentuk pelajaran yang dapat menjadikan wawasan, pengetahuan para generasi muda, kerjasama antar sekolah dengan masyarakat dan orang tua adalah pola koordinasi secara rutin dan sistematis jika terdapat persoalan yang muncul. Kerjasama dilakukan sesuai dengan jenis problem dan kepentingan yang ada. Kerjasama tidak hanya dilakukan dalam konteks memberikan solusi atas persoalan yang muncul, tetapi juga harus dilakukan dengan tujuan antisipasi atau pencegahan munculnya persoalan dalam ranah radikalisme. Pendidikan dalam jenjang sekolah terutama madrasah sangat berperan penting dalam membendung radikalisme di Indonesia. Sekolah atau madrasah seharusnya dapat mengajarkan Islam yang kafah dan kontekstual. Islam sendiri mengajarkan perdamaian, toleransi, dan jauh dari perilaku radikal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ajaran aman, nyaman, dan damai Islam adalah sebagaimana disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa al-muslimu man salima al-muslimuna min yahdi walisani. Muslim sejati adalah seseorang yang membuat nyaman umat Islam yang lain dari kejahatan Islam yang kafah dan kontekstual. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bagaimana untuk mentransfer nilai-nilai Islam kepada generasi yang akan datang, perlukan lembaga pendidikan Islam karena Islam akan jaya bila ditopang oleh pemuda yang berilmu, pengetahuan yang luas, beretika yang baik kepada setiap generasi-generasi yang akan datang. Apalagi kepada orang Islam sendiri. Tanpa menyiapkan generasi ini, maka tidak dipungkiri lagi bahwa pada masa yang akan datang hanya tinggal nama saja. Lembaga pendidikan Islam yang sekarang mulai dijadikan sarana radikalisme oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seharusnya dikembalikan pada posisi semula. Posisi ideal lembaga pendidikan Islam adalah tempat untuk belajar bagi siswa dan tempat mengajar guru. Radikalisme agama akan selalu ada di dalam setiap kehidupan manusia. Dari dahulu kala sampai kapanpun juga, bahkan
radikalisme itu tidak hanya terjadi pada agama saja, akan tetapi sudah meluas ke segala sudut kehidupan manusia, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, agar pemahaman radikalisme yang salah yang ada di setiap manusia, maka kita harus memberikan pengertian yang sebenarnya tentang apa itu radikalisme. Keuntungan dari kerugiannya apabila radikalisme itu diterapkan dalam kehidupan. Terakhir, marilah kita memperkokoh fondasi keimanan agar tidak goyang oleh ombak kehidupan yang glamor ini dan rayuan ombak yang menggoda untuk berbuat yang tidak benar dan menentang agama kita. Baiklah, itu saja pembahasan tentang mengenai isu penangkalan radikalisme dalam pendidikan Islam. Sekian, itu saja penjelasan tentang pembahasan ini. Apabila saya ada kesalahan tentang pembahasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.